Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dengan Ibu Fitra Reni di mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan keempat di semester genap, membahas tentang perjalanan bisnis atau dinas. Pada pertemuan ini saya akan membahas definisi tentang perjalanan bisnis atau dinas, kemudian macam-macam perjalanan bisnis dan dinas, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam perjalanan bisnis dan dinas. Untuk lebih jelasnya, kalian saksikanlah video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita di mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan untuk pertemuan keempat di semester genap. Materinya yaitu perjalanan dinas. Pada materi perjalanan dinas ini, saya akan menjelaskan tentang definisi perjalanan dinas, macam-macam perjalanan dinas, kemudian dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas ini dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu, misalnya siapa yang akan berangkat, kemudian wilayah atau daerah atau mungkin negara yang dituju, selanjutnya persiapan-persiapan lainnya mulai dari tiket, akomodasi, dan transportasinya. Baiklah saya masuk kepada definisi dari perjalanan dinas. Pengertian dari perjalanan dinas yaitu perjalanan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan yang dibiayai ditanggung oleh perusahaan dan dilakukan selama beberapa waktu. Nah, untuk perjalanan dinas ini, seorang sekretaris atau administrator harus paham. Ini merupakan salah satu tugas dari sekretaris. Untuk tercapainya suatu tujuan atau tujuan perusahaan, organisasi, ini tergantung kepada keprofesionalan seorang sekretaris dalam mengatur kegiatan perjalanan pimpinan. Kemudian kita lihat macam-macam perjalanan dinas. Yang pertama, ditinjau dari wilayah tujuan. Ditinjau dari wilayah tujuan terdiri dari yang satu, perjalanan dinas dalam negeri, yaitu melakukan kegiatan kedinasan atau kunjungan yang masih berada di kota tersebut. Yang ada satu kota, kemudian mungkin di sini antar provinsi. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan dinas luar negeri, yaitu kegiatan kunjungan kedinasan yang dilakukan ke suatu negara. Kemudian kita lihat ditinjau dari transportasi. Satu, perjalanan dinas lewat darat. Dalam melakukan perjalanan dinas lewat darat, yang mana di sini menggunakan mobil perusahaan atau mungkin di sini bis atau juga mobil yang telah dipersiapkan oleh pihak travel. Kemudian perjalanan dinas melalui darat ini di sini bisa di perjalanan dengan menggunakan jasa biro, kemudian dalam yang dipertimbangkan adalah jaraknya.
itu jaraknya masih dekat. Selanjutnya yang kedua, perjalanan dinas lewat laut. Kalau untuk perjalanan dinas lewat laut dilakukan dengan menggunakan kapal apabila tersedia waktu yang cukup panjang dan tidak mendesak. Kemudian yang ketiga, yaitu perjalanan dinas lewat udara. Perjalanan dinas lewat udara dengan menggunakan fasilitas pesawat hendaknya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, di tingkat efektivitasnya, kemudian juga di tingkat efisiensinya. Mendesak atau tidaknya satu urusan yang akan diselesaikan dengan menggunakan alat transportasi pesawat udara. Bila pimpinan memiliki waktu yang longgar untuk menghadiri atau menyelesaikan satu urusan tertentu, memungkinkan untuk ditempuh dengan menggunakan fasilitas lewat darat. Jadi artinya di sini harus dipertimbangkan sekali menggunakan perjalanan dinas lewat udara ini, karena di sini membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan apabila jarak tempuhnya masih bisa digunakan dengan darat, ya kita usahakan dengan melalui darat. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya, dokumen perjalanan bisnis. Pada perjalanan bisnis itu ada beberapa dokumen yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris. Namun di sini kita lihat dulu dokumen secara internal. Dokumen internal yaitu surat tugas. Apa itu surat tugas? Yaitu surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan tugas kedinasan bisnis. Untuk contohnya bisa kalian perhatikan di samping, bahkan sudah dijelaskan pada pertemuan saat kalian di kelas 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya yaitu dokumen perjalanan bisnis internal, yaitu surat perintah perjalanan dinas atau disebut juga SPPD, adalah surat perintah dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk mengadakan perjalanan dinas atau bisnis yang disertai tanda bukti pengeluaran yang dibiayai negara. Nah, untuk SPPD ini biasanya digunakan oleh instansi pemerintah, karena setiap perjalanan kedinasan itu dikeluarkan atau dibiayai oleh negara, dan pelaporannya ini sangat penting sekali di dalam sebagai bukti bahwa seseorang itu sudah melakukan perjalanan dinas. Kemudian kita masuk kepada dokumen perjalanan bisnis lainnya, yaitu jadwal perjalanan dan peta. Pada perjalanan dinas atau bisnis, seseorang atau pimpinan harus memiliki daftar atau jadwal perjalanan. Untuk apa daftar perjalanan ini? Supaya pimpinan atau karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas ini memiliki pedoman ke wilayah mana saja dia kunjungi dan kegiatannya apa saja, dan tempat yang dia kunjungi lebih jelas alamatnya. Kemudian juga peta perjalanan ini untuk mempermudah seseorang di dalam mengunjungi tempat, terutama kalau perjalanan ini ada beberapa kota atau beberapa wilayah yang dikunjungi. Kemudian dokumen perjalanan bisnis yang keempat yaitu petunjuk akomodasi. Petunjuk akomodasi ini
merupakan pedoman yang digunakan nanti oleh yang bertugas melakukan perjalanan bisnis atau dinas ini di tempat dia menginap atau di hotel. Kemudian yang kelima yaitu daftar nomor telepon yang akan dihubungi, bahwa seorang administrator atau sekretaris itu harus mempersiapkan nomor telepon yang akan dihubungi oleh pimpinan, yang mana nantinya pada saat di wilayah yang dikunjungi ini akan mempermudah di dalam berkomunikasi. Kemudian kita lihat lagi dokumen perjalanan bisnis yang bagian B-nya yaitu dokumen eksternal. Dokumen eksternal yang pertama yaitu paspor. Paspor ini digunakan bagi warga negara yang khusus untuk ke luar negeri. Apa pengertian dari paspor? Adalah dokumen perjalanan yang diberikan kepada seorang warga negara yang diberi izin untuk bepergian ke negara asing. Nah, ini bisa kalian perhatikan di sini contoh dari paspor. Kemudian yang kedua, dokumen eksternal berikutnya, mungkin terlebih dahulu kita harus menjelaskan bagaimana pembuatan paspor. Pada masa sekarang, pengurusan berkaitan dengan dokumen itu lebih banyak mengacu kepada pembuatan secara online. Nah, apa saja syarat yang dibutuhkan di dalam pembuatan paspor online? Yang pertama adalah akte kelahiran asli beserta fotokopi. Jika tidak mempunyai akta, maka sertakan buku nikah dan ijazah SD, SMP, SMA asli beserta fotokopinya. Di sini kenapa harus memberikan akta dokumen asli? Karena nanti pada saat pembuatan paspor online itu ada dalam bentuk scan yang dikirim di aplikasi tersebut, dan juga akta kelahiran juga tidak cukup, atau mungkin juga tidak memiliki akta kelahiran cukup di ijazah, karena ini menyangkut dengan nama dan nama orang tua. Kemudian yang kedua yaitu KK, yaitu kartu keluarga asli dan fotokopi. Kemudian KTP asli beserta fotokopi. Kemudian formulir permohonan paspor itu diambil langsung di kantor imigrasi. Kemudian buku nikah orang tua jika Anda memiliki anak hendak yang ikut. Kemudian paspor orang tua jika Anda memiliki anak yang hendak ikut. Kemudian disertai dengan materai. Nah, cara pembuatan paspor secara online, yang pertama persiapan berkas penting. Nah, berkas-berkas itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu akta kelahiran asli, kemudian KTP asli, KK asli, surat permohonan, kemudian surat nikah, dan lain-lain. Yang kedua, lakukan registrasi via situs. Nah, kalau kita masuk kepada aplikasi pembuatan paspor asli, itu udah langsung tampil aplikasi seperti yang di samping. Nah, apa aja yang harus dilakukan? Yaitu bila semua berkas yang diperlukan sudah siap, maka Anda bisa mengunjungi situs antrian imigrasi. Di situ akan terlihat menu layanan publik, layanan online, terus dilanjutkan dengan layanan paspor online. Setelah itu, Anda bisa memilih menu pra permohonan personal. Anda harus mengisi semua data yang dibutuhkan sesuai dengan formulir. Selanjutnya, melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau mungkin langsung bank yang terdekat dengan menunjukkan pengajuan pembuatan paspor, kemudian tinggal memasukkan nomor permohonan atau kode
pendaftaran yang telah Anda terima sebelumnya. Kemudian melakukan verifikasi pembayaran pembuatan paspor, dan selanjutnya Anda harus menyimpan segala bukti pembayaran pembuatan paspor dan mengopinya sebanyak 3 lembar. Bukti asli dan fotokopi ini nantinya yang akan Anda berikan ke pihak imigrasi. Setelah itu, Anda perlu kembali ke situs untuk memverifikasi pembayaran dan memilih tanggal untuk ke kantor imigrasi. Nah, kalian juga harus hati-hati di dalam memverifikasi pembayaran pembuatan paspor ini, yang mana jangan sampai lupa untuk menyimpan bukti pembayarannya, karena sewaktu-waktu akan dibutuhkan. Kemudian yang kelima, menuju kantor imigrasi. Mendatangi kantor imigrasi tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Dan keenam, pengambilan paspor. Setelah Anda menunggu kurang lebih 1 minggu, maka Anda bisa mengambil paspor baru Anda. Anda harus membawa bukti pengambilan paspor untuk mengambilnya. Jadi untuk mengambil paspor tersebut, yaitu dengan menyerahkan bukti pengambilan paspor yang sudah kalian cetak pada saat registrasi. Kemudian kita lihat macam-macam dari paspor. Yang pertama yaitu paspor sampul biasa, yaitu surat perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau WNI yang akan melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu paspor diplomatik. Paspor ini diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas bersifat diplomatik. Paspor ini biasa digunakan oleh pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, dan anggota DPR, DPD, dan MPR. Nah, untuk contoh paspornya dapat kalian perhatikan di samping. Kemudian yang ketiga yaitu paspor dinas. Paspor dinas yaitu paspor ini pada dasarnya hampir sama dengan paspor diplomatik dalam hal pengajuan permohonan. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Untuk contoh paspornya dapat kalian perhatikan di samping. Selanjutnya, dokumen perjalanan bisnis, yaitu dokumen yang eksternal. Bagian kedua adalah visa. Visa adalah izin tinggal di suatu negara untuk suatu periode tertentu. Visa dikeluarkan oleh kedutaan besar atau kantor konsulat. Visa berupa keterangan tertulis pada selembaran formulir yang ditempel pada salah satu halaman paspor. Nah, ini contoh dari visa. Macam-macam visa. Visa kunjungan wisata atau visa turis, yaitu visa yang paling sering digunakan jika pergi ke luar negeri. Dan sudah memiliki visa ini dijamin kita boleh masuk ke hampir semua negara tujuan di dunia. Namun, untuk mendapatkan visa ini kita harus mengajukan pembuatannya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Yang kedua, visa on arrival adalah visa yang dibuat saat kita tiba di negara tujuan sehingga tak perlu repot-repot membuat dari jauh-jauh hari.
Visa dapat dibuat di bandara atau pelabuhan, tergantung tempat kedatangan kita. Sistem visa on arrival ini hanya berlaku di antara negara-negara yang memiliki hubungan baik. Kemudian yang ketiga, visa kunjungan bisnis. Visa yang satu ini dibuat untuk mereka yang memang ke luar negeri keperluan bisnis dan pekerjaan, entah itu mengunjungi kantor pusat atau cabang, apakah rapat dengan klien, atau mungkin seminar. Keempat, visa kunjungan keluarga, yaitu visa ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin datang ke suatu negara dengan tujuan mengunjungi keluarga. Dengan visa ini kita bisa tinggal di negara tujuan selama maksimal 3 bulan atau 90 hari. Sama seperti biasa, visa ini harus diajukan sebelum keberangkatan dan juga harus disertai surat undangan dari keluarga yang tinggal di negara tujuan. Keluarga tersebut bertindak sebagai penjamin traveler selama ada di negara tersebut. Kemudian jenis yang kelima yaitu visa kerja. Visa kerja diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan di negara tujuan. Visa ini memiliki jangka waktu yang lama. Bisa berupa izin tinggal semi permanen, atau sesuai dengan lamanya kontrak kerja. Visa ini tidak bisa diperpanjang secara langsung. Untuk memperpanjang visa ini, kita harus kembali ke negara asal dan mengajukan ulang pembuatannya. Yang keenam, visa bisnis. Visa bisnis ini bagi mereka yang ingin membuka bisnis di suatu negara dan butuh waktu tinggal yang agak lama. Nah, visa bisnis jawabannya. Visa ini memberikan kita waktu tinggal yang agak lama di negara tujuan karena mengurus keperluan pendirian perusahaan. Visa ini bisa diperpanjang untuk mendapatkan izin tinggal permanen. Macam-macam visa yang ketujuh, yaitu visa belajar. Visa belajar ini digunakan untuk atau oleh siswa atau mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri. Pengajuan pembuatan visa ini lebih mudah apalagi kita sudah memenuhi syarat di instansi pendidikan negara yang dituju. Visa ini berlaku selama masa pendidikan masih berjalan, termasuk masa libur. Kedelapan, yaitu visa pertukaran pelajar. Visa ini dikhususkan untuk para pelajar yang mengikuti program pertukaran pelajar. Masa berlaku visa sesuai dengan masa berlangsungnya program. Pembuatannya akan dibantu oleh lembaga yang mengadakan program. Selanjutnya, dokumen perjalanan bisnis, dokumen eksternal. Yang ketiga yaitu surat keterangan fiskal adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Surat keterangan fiskal adalah surat keterangan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak kepada seseorang yang akan berangkat ke luar negeri bagi yang memiliki NPWP atau disebut juga nomor pokok wajib pajak, dapat mengurus surat bebas fiskal perjalanan ke luar negeri. Nah, ini contoh dari surat keterangan fiskal. Kemudian kita masuk kepada exit permit. Adalah bukti dari imigrasi setempat telah memasuki atau meninggalkan negara setempat. Bentuk exit permit berupa lembaran yang sudah distempel oleh kantor imigrasi yang nantinya ditempelkan pada paspor yang biasanya di bagian lembaran belakang paspor. Dokumen eksternal yang berikutnya adalah sertifikat kesehatan atau disebut juga dengan health certificate atau yellow card. Adalah surat keterangan imunisasi untuk vaksinasi penyakit tertentu. Nah, ini digunakan terutama bagi penyakit-penyakit yang menular. Pada masa pandemi ini,
Untuk perjalanan ke luar negeri, ini memiliki persyaratan yang ketat, yang mana pandemi ini yaitu menyangkut dengan COVID-19, bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan harus bebas dari penyakit menular. Kemudian persyaratan eksternal yang keenam yaitu tiket transportasi. Merupakan dokumen berbentuk cetak ataupun melalui proses elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat buktinya adanya perjanjian angkut. Masa sekarang ini untuk pembelian tiket atau pemesanan tiket tidak perlu berlama-lama, bisa melalui proses elektronik dan biasanya tidak melalui cetak, cukup diperlihatkan buktinya dari Android. Kemudian dokumen perjalanan eksternal yang ketujuh yaitu voucher penginapan adalah kupon yang telah dibayar sebelumnya yang dapat ditukar di hotel tertentu untuk menginap. Ini dapat kalian lihat contohnya lembaran dari voucher hotel. Kemudian sampai di sini materi hari ini, dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran. Semoga ini akan memberikan manfaat kepada kalian. Dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya tentang mempersiapkan perjalanan dinas. Selalu menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.